Pantai Pasir Putih yang cantik, gugusan pulau yang indah, sagu makanan khasnya, pala komoditi andalannya ada di Papua tapi bukan Raja Ampat. Di manakah saya berada? Selamat datang di Fak-Fak Papua Barat. Fak-Fak adalah salah satu kabupaten tertua di tanah Papua. Terdiri dari 17 distrik atau kecamatan dengan luas wilayah 14.320 km persegi dan dihuni lebih dari 90.000 jiwa. Topografi yang didominasi perbukitan dengan kemiringan lebih dari 40 derajat membuat tata kota Fak-Fak terlihat unik bertingkat. Fak-Fak dikenal sebagai salah satu penghasil pala terbaik di Indonesia. 85% penduduknya menjadikan pala sebagai mata pencarian mereka. Salah satu desa yang terkenal dengan olahan palanya adalah Desa Sekban yang merupakan singkatan dari sekitar bandara. Rasa manis dan asapnya bercampur segar di mulut saya. Pala yang saya makan ini adalah manisan pala basah. Ada juga jenis manisan pala kering. Hampir semua bagian dari buah pala bisa dimanfaatkan, mulai dari daging, biji, hingga bunga. Karena itu nilai jualnya tinggi dan pasarnya luas. Saya mengunjungi salah satu UMKM pengolahan pala bernama Papua Global Spices. Disinilah tempat biji pala diolah. Para mama-mama diberdayakan untuk mencuci, menjemur, dan menyortir pala sebelum siap dikirim. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah tumpukan dari bunga pala. Jadi sebelum saya kasih tahu bunga pala ini untuk apa aja, saya mau kasih tahu dulu. Ini adalah buah pala. Jadi seperti inilah dia bentuknya. Kemudian dibuka dan tada, ini ada biji pala dan dibungkus oleh bunga palanya. Dan untuk daging palanya ini sendiri, ini tadi adalah yang saya makan tadi untuk jadi manisan biasanya. Nah, kemudian setelah diproses, nanti bijinya dikeluarkan, dia akan jadi seperti ini. Lalu, ini dikupas dulu, dikeluarkan seperti ini. Jadi biji pala dan bunga palanya ini juga akan diproses lagi secara terpisah seperti dikeringkan atau divakum dan lain-lain, baru sampai nanti akhirnya bunga palanya itu bisa jadi seperti ini. Ini sudah proses pengeringan, sudah siap untuk diproses ke selanjutnya. Dan ini saat ini lagi proses pilih-pilih karena ada yang berjamur, ada juga yang hitam. Jadi proses pemilihan ini nantinya akan yang sudah lulus seleksi akan dikirim untuk ekspor keluar. Dan ini wangi banget. Biasanya hasil sortiran pala akan dikirim ke Surabaya untuk selanjutnya diekspor ke berbagai negara. Dengan luas kebun mencapai 18.000 hektar lebih, dalam setahun Fak-Fak bisa menghasilkan sekitar 2.000 ton biji pala. Tak sedikit warga datang ke PGS untuk menjual hasil proses bunga maupun biji pala milik mereka. Sebagai komoditi andalan, pemerintah daerah pun tengah berupaya untuk meningkatkan hasil produksi pala Tomandin ini. Hari ini orang Fak-Fak yang hebat-hebat sekolah di luar itu karena pala tadi. Pala inilah yang membuat orang Fak-Fak punya punya tingkat kehidupan yang bisa menyekolahkan anak sampai anaknya bisa jadi orang hebat-hebat di luar, itu sumbernya dari pala. Saat ini kami lagi kembangkan pala ini agar terus bisa bertambah baik, dan kemudian kami lagi mencari alternatif lain agar pala ini kita bisa tingkatkan sehingga produksinya jauh lebih tinggi. Pemerintah juga mendorong UMKM untuk memproduksi berbagai jenis produk dengan menggunakan pala sebagai bahan utama. Tak hanya terkenal dengan pala, Fak-Fak juga menyimpan surga alam yang belum banyak terjamah. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda menyeberang ke dua pulau cantik di Fak-Fak. Yang pertama, Pulau Panjang. Hanya butuh sekitar 15 hingga 20 menit dengan speedboat dari pusat kota. Dinamakan Pulau Panjang karena bentuknya memanjang di depan kota Fak-Fak. Pulau ini juga disebut Pulau Pelindung Kota Fak-Fak. Pulau ini tak banyak pengunjung, karena itu saya berasa seperti berada di pulau pribadi. Yeay, senangnya main-main di pantai Pasir Putih. Bak rejeki, saya juga disambut dengan pelangi indah di pantai yang disebut Pantai Wayop ini. Puas bermain di Pantai Wayop, saya bergeser ke pulau lainnya.
Pulau yang satu ini jaraknya lebih dekat dengan kota Fakfak. Pulau Tubir Seram, begitu sebutan warga lokal untuk pulau ini. Selain jaraknya yang dekat, Tugu Pahlawan yang berada di pulau ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Tapi butuh tenaga ekstra untuk mencapai puncak Tugu. Setidaknya ada lebih dari 130 anak tangga yang harus dilewati. Akhirnya sampai juga di Tugu Pahlawan, di mana di atasnya ini ada patung pahlawan Kerapangit Gewap. Dia adalah salah satu pahlawan yang cukup berjasa buat kota Fakfak. Dan saya jadi tahu kenapa tempat ini sangat favorit buat para wisatawan, karena dari sini saya bisa melihat indahnya kota Fakfak yang ada di depan saya, kemudian juga laut yang indah, dan dari sini saya juga bisa melihat indahnya sunset di kota Fakfak. Seru banget. Rasa lelah saya terbayarkan dengan keindahan senja yang bisa saya nikmati di sini. Warna jingga cantik langit Fakfak menjadi penutup indah perjalanan saya di kota Pala ini. Gita Miningrum, Muhammad Wahyudi, Fakfak, Papua Barat.